Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Kita dalam suasana Imlek. Haleluya. Gonsi Pacoy. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami semua ada sebagaimana kami ada. Kami tahu, kami percaya, kami akui semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau memuji, menyembah. Kami mau beribadah, bersukacita di hadirat-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, dimanapun kami berada. Kami sangat percaya, damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada-Mu memenuhi kami. Sehingga kami beribadah dengan hati yang bersyukur, hati yang rindu kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita Bapak Ibu yang ada di mana saja yang mau memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, berkat-berkat berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih mau muji nama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas segala puji-pujian kita umat-umatnya. Amin. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, ajaib. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Chan mechu, haleluya. Chan mechu, haleluya. Haleluya. Chan mechu, haleluya. Chan mechu, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya.
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo angkat tangan sama-sama katakan haleluya. 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 Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Haleluya. Kami terus bersyukur Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami rindu akan Tuhan, kami bertemu dengan Engkau Bapa di hadirat-Mu. Bawa kami terus ya Tuhan, masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyandarala. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin. Mari musik menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa di hadirat-Mu. Kami pastikan kami bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyara labatakaralabaya. Haleluya. Mari nyanyikan dari awal pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan, nyanyikan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari nyanyikan dalam bahasa Inggris. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihi. Angkat kedua tangan, bilang buat Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, mengasihimu Yesus, kerinduan kami mengasihimu Yesus. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi rindu akan Engkau Yesus Tuhan, bertemu denganmu. Oh, ralabashandara labo, iririra labo, inaralamashandara labo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaranamayarabashi. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau amat sangat baik buat kami. Kerinduan kami ya Tuhan terus ada di hadirat-Mu. Sebab kami percaya di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Terima kasih banyak Bapa. Oh, ralabasya kata karalabaya rabosyandaralaba. Kami ya Tuhan, dengarkan suara-Mu buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan yang ada di hadirat-Mu. Supaya kami tetap menjadi kuat dalam mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami terus punya kerinduan untuk bertemu dengan-Mu ya Bapa. Di hadirat-Mu. Di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari urapi kami semua Roh Kudus, hamba-Mu dan kami semua yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Dan mari berkati kami dengan firman-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua punya kerinduan, tidak ada satupun punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Rindu untuk ketemu Tuhan. Rindu untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Rindu lebih lagi untuk melihat hal-hal yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Rindu untuk setiap doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Rindu untuk anak keluarga, sanak saudara kita percaya kepada Tuhan. Mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya akan sharingkan satu ayat buat kita semua hari ini. Mari kita baca dari Lukas pasal yang ke-19. Bapak Ibu, saya percaya semua tahu mengenai cerita seorang anak ini, hamba Tuhan ini. Haleluya. Dengan tema perjumpaan dengan Tuhan, membawa keselamatan
bagi seisi keluarga. Haleluya. Bapak Ibu kalau baca dari Lukas pasal 1 ayat 19, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di situ nanti Bapak Ibu baca cerita tentang Sakeus. Saya percaya sejak kita masih dari sekolah minggu kita sudah mendengar cerita tentang Sakeus ini. Haleluya. Badannya kecil, pendek, panjat sebuah pohon ara, hendak melihat Yesus. Itu pujian, itu lagu sekolah minggu yang saya percaya Bapak Ibu dan saya hafal, tahu sampai hari ini. Tapi mari kita belajar dari seorang yang bernama Sakeus ini. Saya sebenarnya rindu untuk membaca semua ayat ini. Atau Bapak Ibu saja bisa baca, tapi mari kita lihat ada beberapa hal di dalam pembacaan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. Di sana kita lihat bahwa Sakeus ini dia seorang yang pendek, tapi dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di Jericho. Lalu dia cepat-cepat, dia berusaha di antara orang-orang banyak karena badannya pendek, lalu dia naik. Dia tidak punya kesempatan untuk melihat Yesus dari dengan antara orang-orang banyak, lalu dia lihat ada pohon, lalu dia naik atas pohon ara itu. Lalu disitulah dia melihat Yesus. Bapak Ibu, dari cerita pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini saya dapat beberapa hal di situ. Yang pertama tentang Sakeus ini. Yang pertama kita pelajari dari Sakeus yaitu Sakeus ini dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Dia pernah dengar mengenai Yesus. Lalu ketika Yesus melewati kota Yeriko, orang banyak berkumpul dan dia tahu di situ Yesus akan lewat. Dan satu hal, di situ dia punya kerinduan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, cerita ini yang pertama dari Sakeus yaitu dia punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya juga hari-hari ini punya kerinduan ketemu sama Tuhan. Makanya cerita di sini bahwa Sakeus naik ke pohon yang tinggi. Saudara, pohon yang tinggi kalau saya bisa artikan berbicara tentang hadirat Tuhan yang kita setiap saat kita datang sama Tuhan. Naik ke tempat yang tinggi, masuk ke hadirat Tuhan. Dan di sanalah kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan melihat Yesus, kita akan bertemu dengan pujian penyembahan, melalui pujian penyembahan dan doa-doa kita. Sakeus punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan, untuk melihat Tuhan Yesus. Siapakah itu Tuhan Yesus? Luar biasa. Yang pertama, Sakeus punya kerinduan. Dia naik, orang yang punya kerinduan saya percaya pasti ada usaha untuk melakukan kerinduan itu. Makanya yang kedua, ayat yang ketiga, coba kita baca. Pertama kerinduan daripada Sakeus. Ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa ia berusaha, artinya Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ada kerinduan daripada Sakeus untuk ketemu, untuk melihat Yesus itu. Haleluya. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya hari-hari ini juga punya kerinduan seperti itu? Mungkin hari-hari ini, gak punya lagi kayaknya kok sudah gak tahan, gak kuat lagi. Banyak tekanan, masalah, persoalan. Sakeus mengalami hal yang sama. Tapi karena dia sudah dengar tentang Yesus, makanya ketika Yesus lewat Yeriko, dia punya kerinduan. Dia berusaha, ada usaha untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, mau ketemu sama Tuhan Yesus, dia punya kerinduan. Amin. Kita harus punya kerinduan ketemu dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan di sana, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang kedua, kalau orang punya kerinduan, Sakeus punya kerinduan, maka dia berusaha untuk memenuhi kerinduan dia. Amin. Ada usaha, tidak saja sampai dirindu. Aduh, saya rindu mau beribadah, tapi duduk-duduk aja di rumah. Tapi tidak baca Alkitab,
Aduh, saya rindu untuk berdoa, tapi tidak mau melangkah untuk berdoa. Sakeus punya kerinduan yang pertama. Dan yang kedua, dia berusaha. Amin. Dia berusaha untuk apa? Untuk panjat pohon. Dia berusaha untuk panjat pohon, untuk lihat Yesus, untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa punya kerinduan ketemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, pasti dia akan menemukan Tuhan. Amin. Pasti Tuhan Yesus akan bertemu dengan kita. Sakeus punya kerinduan pertama dan yang berikutnya, dia berusaha. Naik di atas pohon ara. Saya percaya hari-hari ini juga pohon ara berbicara pohon yang tinggi, hadirat Tuhan. Dia ada di sana. Dia berusaha untuk ketemu Tuhan. Kita berusaha untuk ketemu dengan Tuhan di hadiratnya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Pertama kerinduan, kedua usaha. Yang ketiga, setelah Sakeus melihat, wow, dia ketemu dengan Yesus. Oh, dia ngerti. Oh, ini yang namanya Tuhan Yesus. Lalu dia yang ketiga, dia meresponi apa yang Tuhan Yesus katakan buat Sakeus. Sebab dia percaya bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisa menyelamatkan Sakeus, bisa menyelamatkan hidupnya. Karena Sakeus tahu kehidupannya. Dia ada di dalam satu pergumulan yang sangat berat. Yaitu, nanti Bapak Ibu lihat berikutnya. Ayat yang berikutnya, yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang kelima kita baca dulu. Yang ketiga ayat yang kelima. Di sana dikatakan ayat yang kelima. Bahwa ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu, saya kasih garis bawah, harus menumpang di rumahmu. Ketika Tuhan Yesus lihat usaha daripada Sakeus mau ketemu sama Tuhan, langsung Tuhan bilang, turun Sakeus, turun. Aku mau menumpang di rumahmu, aku harus. Luar biasa. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, pasti ada sesuatu. Mungkin jawaban, janji Tuhan, Tuhan berikan buat kita. Amin Bapak Ibu, ada usaha. Dan yang berikutnya, Sakeus meresponi apa yang Tuhan katakan kepada Sakeus. Menumpang, wow. Saya percaya ketika saudara menerima janji Tuhan, saat ada di hadirat Tuhan, saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Pasti bersuka cita. Dan kita tunggu kapan janji itu digenapi dalam hidup kita. Sakeus segera turun dari pohon. Lalu dia menerima Yesus dengan sukacita. Yang ketiga, orang yang punya kerinduan dengan Tuhan seperti Sakeus. Dia berusaha dan ketika dalam usahanya dia ketemu dengan Tuhan. Lalu dia meresponi apa yang Tuhan janjikan berikan buat Sakeus saat itu. Sakeus turun, lalu Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita punya kerinduan seperti Sakeus, kita berusaha, cari Tuhan. Di dalam kita cari Tuhan, ketemu Tuhan, wow, kita pasti bersuka cita. Amin. 3 hal ini luar biasa. Sakeus melakukan semuanya itu. Lalu yang keempat, apa hasil daripada respon yang benar daripada Sakeus? Ayat yang ke-8. Ketika dia meresponi semuanya itu dengan sukacita. Tapi saudara tahu, dalam hatinya ada satu gejolak yang luar biasa. Dan dia adalah orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh yang terbuka ketika dia ketemu dengan Tuhan. Ketika dia ketemu dengan Tuhan. Lalu ayat yang ke-8 dia bilang begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, Sakeus punya hati yang rela untuk bertobat. Amin. Dia bertobat dari apa yang dia sudah katakan. Dia lakukan selama ini. Dia seorang pemungut cukai. Lalu ayat yang ke-8 dia bilang, dia serahkan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang sudah dia peras dari seseorang, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Di sana dia mengakui setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan sama Tuhan. Amin saudara.
Mari Bapak Ibu, kita belajar dari Sakeus. Punya kerinduan. Dia tahu, Sakeus tahu siapakah Sakeus. Siapakah dirinya. Banyak kesalahan, banyak dosa, banyak pelanggaran yang sudah dia lakukan. Tapi mari dia punya kerinduan datang sama Tuhan. Dia berusaha. Dia meresponi janji Tuhan. Lalu dia mengaku setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahannya. Maka apa yang Tuhan kerjakan buat Sakeus? Ayat yang berikutnya, Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-9. Kita lihat di sana. Akhir daripada apa yang Sakeus lakukan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Maka terjadilah keselamatan seisi keluarga. Selamat percaya kepada Yesus Kristus. Karena di sini bilang, seluruh kepada, kata Yesus kepada, ya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saya percaya rumah ini ada anggota-anggota keluarganya. Ada keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Punya kerinduan, tahu dirinya bahwa aduh saya ini salah di hadapan Tuhan. Mau bertobat sungguh-sungguh, responi janji Tuhan, bertobat. Lalu di sanalah Sakeus menerima keselamatan, seisi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya cerita dari para Sakeus ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita rindu untuk keluarga kita diselamatkan. Kita rindu untuk orang-orang yang kita tahu. Mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga mendengar nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. 4 hal yang kita pelajari. Punya kerinduan datang di hadirat Tuhan. Berusaha. Kalau sudah punya rindu, berusaha. Lalu kita meresponi ketika kita ada di hadirat Tuhan. Kita menerima janji Tuhan. Dan ternyata janji Tuhan untuk Sakeus adalah keselamatan untuk seisi keluarga. Haleluya. Saya percaya itu juga terjadi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin hari-hari ini kita sementara berdoa. Percayalah. Terus berdoa. Terus melakukan apa yang Tuhan suruh buat kita. Satu saat doa kita akan dijawab. Kita akan melihat orang-orang yang kita doakan datang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini ketika mendengar firman ini. Dia berkata, itu aku Tuhan. Aku seperti itu. Ada hal-hal yang perlu aku bereskan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, aku sudah lama tidak bertemu. Sudah tidak lama datang berdoa memuji menyembah-Mu Tuhan. Aku sudah jauh dari Engkau. Tapi aku percaya bahwa ketika aku datang kepadamu Tuhan. Tuhan menyambut aku dan Tuhan memulihkan keadaanku, bahkan keadaan keluarga, keadaan sesamaku, orang-orang yang aku kasih. Kalau itu adalah saudara, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Izinkan saya berdoa. Oh, ralabasya kata karalabayaraba. Iralabasye kiribikaralabah. Oh, ralabo syandara Bapa, lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang sementara mengikuti ibadah online ini. Tuhan, anak-anak-Mu punya kerinduan. Ada yang mengalami seperti Sakeus dan punya kerinduan untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Punya doa-doa yang dinaikkan kepadamu. Bapa, berkenanlah melawat, menjamah, memulihkan ya Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ralabasya kata karalabaya rabosyanda. Punya kerinduan kembali kepada Tuhan. Punya kerinduan kembali kepadamu. Ada usaha untuk rindu ketemu dengan Tuhan. Oh, ralabasya kata karalabaya rabasya. Berdoa Bapak, yang jatuh Tuhan angkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya kerinduan diberkati berlimpah-limpah. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus urapi. Oh, ralabasya, bangkitkan roh, bangkitkan semangat yang ada di dalam hatinya, dalam hidupnya, di dalam jiwanya ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh, pengurapan-Mu atas mereka semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Tuhan melawat anak-anak-Mu, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, hari saat ini juga kami mau berdoa
Bagi gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin beserta keluarga besar. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Kemanapun Tuhan utus, penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa serahkan Gembala CK4 Tuhan Paweler Kawuntu dan Ibu Morin beserta dengan keluarga besar. Tuhan sertai, pimpin kekuatan, kesehatan dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa-jiwa dibawa ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oh sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu juga di tempat ini Ibu Oli beserta dengan keluarga bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan ada di gereja ini. Tuhan sertai kami semua. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami, kekuatan, kesehatan. Oh Rabasyakata karena pengurapan Tuhan turun buat kami semua. Kami membawa jiwa-jiwa penuaian Tuhan terjadi di Gading Nias ini Tuhan, terjadi di GBI Emerald ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh Rabasyakata karalaba. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga berdoa bagi generasi Yeremia anak-anak muda. Kami sangat percaya Tuhan sementara membangkitkan, Roh Kudus sementara melawat anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ralabasyakata karalaba, bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Gadinias bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena curahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sementara dicurahkan melawat semua umat-Mu, gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan, dalam nama Yesus. Anak-anak muda, tua muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, remaja. Oh Rabasyaka, you Tuhan, dewasa muda, orang-orang dewasa, orang-orang tua, semua dilawat oleh Tuhan di dalam Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bapak kami bersyukur Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk pemilu yang akan datang Tuhan beberapa hari lagi ini. Tuhan, kami percaya kami melepaskan keamanan bagi bangsa kami. Oh pemilu berjalan lancar, damai, sentosa, adil, jujur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Dimanapun di TPS-TPS kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya aman dalam perlindungan Tuhan. Oh pemilu ini lancar, terima kasih Tuhan. Presiden yang akan datang Tuhan sudah tentukan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Apakah itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan umum Tuhan. Diakonia Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang memberi lewat nomor rekening yang sudah ada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu ini berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, dan sebelum kami selesai ibadah online ini, mari Bapa berkati kami sebelum kami selesai ibadah ini. Mari angkat tangan kita, lalu biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.